Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang ke-13 dengan judul Gambaran tentang Kesudahan. Melalui program ini baru terang. Pelajaran Sekolah Sabat kali ini akan membahas 3 peristiwa di dalam Alkitab dan kita akan melihat pekabaran apa yang terkandung di dalamnya yang juga dapat menjadi pelajaran untuk masa kini dalam menantikan Tuhan yang akan datang. Saya membagi pelajaran minggu ini ke dalam 3 bagian untuk memudahkan kita memahami. Yang pertama adalah bagian Niniwe. Ini menggambarkan tentang pertobatan dan juga keselamatan, fokus pelajaran di hari Minggu dan hari Senin. Kemudian yang kedua adalah Babel. Ini menggambarkan tentang penolakan dan kehancuran, fokus pelajaran hari Selasa dan Rabu. Dan bagian yang ketiga adalah Kores. Ini menggambarkan tentang Kristus, fokus pelajaran di hari Kamis. Kisah Niniwe dan juga Babel menggambarkan tentang respons umat manusia terhadap panggilan terakhir Tuhan. Sementara kisah Kores bagian yang ketiga menggambarkan respons Tuhan dalam menyelamatkan umatnya. Kita masuk ke bagian yang pertama, Niniwe. Mari perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada pembawa pesan, kemudian ada respons pertobatan, kemudian ada akibat, dan ada pekabaran untuk masa kini. Dalam pelajaran Minggu dan juga Senin, pembawa pekabarannya adalah Yunus. Pekabarannya dibawa ke Niniwe. Dengan segala macam drama yang terjadi, dia lari ke Tarsis walaupun akhirnya Tuhan kembali memanggilnya untuk pergi ke Niniwe. Apa respon pertobatan orang Niniwe? Orang Niniwe percaya kepada Tuhan, kepada pekabaran yang disampaikan oleh Yunus, bahwa jika mereka tidak bertobat, Niniwe akan dibinasakan dalam 40 hari ke depan. Apa yang terjadi? Orang-orang di Niniwe bertobat. Dalam Yunus pasal 3 ayat 5-10. Apa akibatnya? Penghakiman atau kehancuran pun ditangguhkan. Jadi ini nubuatan bersyarat, yang kalau syaratnya dipenuhi, maka apa yang direncanakan Tuhan tidak jadi dilakukan. Apa relevansinya dengan keadaan kita sekarang? Apa pekabaran untuk masa kini dari kisah Yunus? Pada akhir zaman akan ada orang-orang yang menanggapi seruan nyaring yang Tuhan sampaikan, lalu mereka akan bertobat. Oleh sebab itu, pesan pertobatan kepada Niniwe yang disampaikan oleh Yunus, ini adalah panggilan Allah di akhir zaman kepada setiap orang. Maka, dengan diadakannya panggilan itu, berdasarkan kisah Yunus dan Niniwe ini, kita tahu bahwa akan ada yang percaya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh enggan menyampaikan pekabaran dari Tuhan. Kita tidak boleh enggan menyampaikan kebenaran sebagaimana Yunus enggan. Kenapa kita tidak perlu enggan? Karena akan ada orang yang bertobat ketika mendengar pekabaran itu. Sekalipun memang pemberitaan yang akan kita lakukan ini tidak selalu mudah dan juga tidak selalu langsung diterima oleh orang lain. Tapi kita tidak boleh enggan. Kita harus terus taat sebagaimana Yesus taat dalam melakukan segala misi-misinya. Itu bagian pertama. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, Babel. Mari perhatikan tabel berikut ini. Pembawa pesan, respon pertobatan, akibat, lalu pekabaran untuk masa kini. Dalam pelajaran Selasa dan Rabu, pembawa pesannya adalah Daniel, tentunya pembawa pesan Tuhan. Apa respons pertobatan? Pada waktu Belsyazar diberitakan tentang apa yang sudah terjadi dengan Nebukadnezar di waktu yang lalu, bagaimana dia melakukan pelanggaran dan akhirnya bertobat, Belsyazar tidak mau mendengar arahan yang disampaikan oleh Daniel. Dia tahu apa yang benar karena Daniel sudah sampaikan, akan tetapi Belsyazar dia tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Daniel. Dalam Daniel 5 ayat 22, maka kita tahu inilah respons dari Belsyazar. Apa akibatnya? Akibatnya Babel akhirnya rubuh, Babel dikalahkan secara tiba-tiba. Karena pada waktu malam Belsyazar membaca tulisan Mene-Mene Tekel Uparsin itu, pada malam yang sama juga dia terbunuh oleh serangan dari Medo Persia. Babel merasa kedatangan Medo Persia tiba-tiba karena mereka tidak siap. Mereka sedang berpesta, bahkan mereka berpesta menggunakan perkakas yang dulu diangkut dari bait suci di Yerusalem. Akhirnya malam itu Belsyazar terbunuh karena dia menentang Tuhan secara terang-terangan. Apa pekabaran masa kini yang bisa kita peroleh dari kisah Belsyazar? Pekabaran masa kini, kedatangan Yesus itu akan terasa tiba-tiba bagi yang pertama, bagi orang yang tidak siap tentunya. Lalu yang kedua,
bagi orang yang memilih untuk tidak percaya atau dengan sengaja menentang berita atau kabar tentang kedatangan Tuhan itu. Maka kedatangan Tuhan itu akan tiba-tiba bagi mereka. Tapi bagi orang yang bersiap, tentunya bukan sesuatu yang tiba-tiba. Itu bagian kedua. Maka kisah Belsasar adalah peringatan serius tentang bahaya mengetahui kebenaran tetapi mengabaikannya. Di akhir zaman bukan hanya bukan ketidaktahuan yang akan menjadi pembawa kebinasaan, melainkan penolakan akan kebenaran. Jadi bukan tidak tahu, tetapi penolakan dengan terang-terangan terhadap kebenaran. Itu bagian yang kedua. Sekarang bagian yang ketiga tentang Kores. Kores adalah gambaran tentang Kristus, juru selamat. Mari kita lihat beberapa persamaan mereka. Ada Kores dan ada Yesus Kristus. Kores itu disebut yang diurapi dalam Yesaya 45 ayat 1. Dia adalah satu-satunya non-Yahudi yang disebut dengan ungkapan yang diurapi. Sementara Yesus jelas, Mesias. Artinya yang diurapi dalam Matius pasal 16 ayat 20. Kores datang dari timur, Yesaya 46. Yesus digambarkan datang dari timur. Kores mengalahkan Babel. Yesus mengalahkan Babel rohani. Kores mewujudkan pembangunan kembali bait suci. Yesus membangun bait suci rohani dan juga bait suci sorgawi. Kores melaksanakan kehendak Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 28. Yesus Kristus jelas sepenuhnya melakukan kehendak Bapa. Dan Kores membuka jalan pulang ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, karena ketika Kores mengalahkan Babel, maka berakhir pula masa penawanan bangsa Yahudi ketika itu, lalu mereka dibolehkan pulang ke Yerusalem untuk kembali membangun bait suci. Lalu Yesus Kristus membuka jalan ke tanah perjanjian sorgawi. Yesus mengalahkan semua kuasa dosa, sehingga kita terbebas dan kita bisa pulang ke tanah Kanaan sorgawi. Kores membebaskan umat Tuhan. Ini adalah lambang Kristus yang akan datang dari timur untuk mengalahkan Babel rohani, kemudian memulihkan umatnya. Artinya, ini menegaskan bahwa Tuhan tetap memegang kendali dalam sejarah dan nubuatan. Dunia mungkin memilih untuk tidak percaya terhadap amaran tentang kedatangan Tuhan. Akan tetapi, kita sebagai umat Tuhan harus tetap setia dan berjaga. Kita harus percaya bahwa Tuhan memegang sejarah dalam nubuatan ini. Dan dia akan tampil sebagai raja di atas segala raja yang akan menang dari segala peperangan. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat untuk minggu ini. Semoga menolong kita memahami dan mendapat gambaran yang lebih luas dari pelajaran Sekolah Sabat ketika masing-masing kita mempelajarinya secara pribadi di tempat kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.